Perkenalkan, saya Farel Ken, selaku ketua tim dari tim Formula saya di ITB, Sembilan Racing Team ITB. Ya, nama saya Edo, saya sendiri sebagai wakil Farel, sebagai kita sebutnya Vice Team Principal dari Sembilan Racing Team ITB. Ini kan 7 tahun Formula saya, tapi kita juga pernah ikut go-kart yang EV. Go-kart? Sebenarnya itu lebih ke kayak bisnis case itu sih, kalau mungkin mahasiswa udah lebih kenal itu kayak lomba bisnis case. Jadi case-nya itu ini mobil, gimana caranya kita menjual mobil itu atau membuat seri balap dengan mobil itu, terus dihitung misalnya keuntungannya berapa, terus produksi massal nanti harga cost turunnya berapa, segala macam. Kemajuan industri otomotif di kita tuh masih sangat kurang, dan kemudian yang kita rasain tuh banyak yang belum tahu sekompetisi Formula E ini, betapa prestige-nya dan prospeknya itu masih banyak orang yang belum tahu. Berarti di atas 200 juta, di bawah 300 juta. Ya Budeman. 200 juta. Udah mulai debak nih ya. Oke, berarti bukan biaya yang murah, bukan biaya yang kecil. Di balik mobil balap yang bisa melaju kenceng banget, pasti ada proses panjang di baliknya. Nah, hari ini kita mau bahas salah satu jenis mobil yang namanya Formula SEI yang ternyata anak-anak bangsa Indonesia ada yang bisa bikin loh. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Cerberus Racing Team ITB yang merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa dari ITB. Halo, selamat siang dari Cerberus Racing Team. Boleh kenalan langsung siapa namanya? Halo, sebelumnya terima kasih karena sudah diundang podcast ini. Perkenalkan, saya Farel Ken, selaku ketua tim dari tim Formula saya di ITB, Sembilan Racing Team ITB. Ya, nama saya Edo, saya sendiri sebagai wakil Farel, sebagai kita sebutnya Vice Team Principal dari Sembilan Racing Team ITB. Cerberus Racing Team ITB, udah berapa lama ini komunitas? Apa namanya? Komunitas? Unit Kegiatan mahasiswa ya. Udah berapa lama? Dari 2022 sebenarnya di 2000, berarti 3 tahun lebih kurang ya? Kita pertama kali bikin mobil di tahun ini. Pertama kali bikin mobil di tahun ini? Yes. Oke, wait. Dari 2023, pertama kali bikin, udah 22 ya? Ya, 2022, pertama kali bikin mobil di tahun ini. Berarti prosesnya beneran panjang dong ya? Iya. Bisa diceritain nggak prosesnya kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya awalnya kita tuh sebenarnya kumpulan ya mahasiswa aja yang pengen naikin skillnya kita, naikin kualitas diri kita, kayak gimana ya caranya kita bisa masuk ke jenjang yang internasional gitu. Kompetisi apa yang buat anak engineering itu prestige gitu di tingkat internasional, dan kita cari dan ternyata dapet Formula Student atau Formula SEI gitu. Iya, untuk selama 3 tahun itu kita sebenarnya lebih ke preparasi dan mencari opportunity yang tepat sih sebenarnya. Soalnya emang ini kan biayanya besar dan juga emang harus ada ilmu teknikal yang besar. Jadi kita untuk waktu itu mostly kita desain dan juga prepare untuk gimana caranya kita bisa mengumpulkan dana untuk bisa ikut lomba, dan akhirnya di tahun ini berhasil gitu. Oke, ada lomba-lombanya berarti? Untuk lomba Formula saya kita baru ikut yang ini, cuman sebelumnya kita udah pernah ikut go-kart. Oke, sebentar, saya mau tanya dulu. Tadi kan kita dapat informasinya bahwa Cerberus Racing Team ini sebenarnya kan unit kegiatan. Berarti kan dia ada di kampus dong, dalam satu kampus, dalam ITB kan? Yeah. Ini berarti seperti unit kegiatan mahasiswa lain kah atau gimana statusnya nih si Cerberus nih? Statusnya sama seperti unit UKM lain, misalnya ada unit basket mungkin atau unit lain, itu kita sama statusnya. Cuman memang kita ikutnya fokus ke Formula Student dan otomotif. Formula Student dan Oke, Formula Student berarti itu nama lain dari Formula SEI tadi. Iya. Ngomong-ngomong SEI ini kan kayak familiar loh, nama SEI itu kan kayak kode something di pelumas ya, oli. Iya, Benar. saya kita temuin. Itu entitas yang sama. Iya, jadi SEI itu Society of Automotive Engineers, dan memang dia society satu dunia, dan memang dia bikin standar oli juga, dan dia mencetus lomba ini. Sebenarnya nggak cuma oli, tapi ya hampir semua hal yang berkaitan dengan otomotif itu dia bikin standarnya gitu. Jadi sebenarnya ya standar SEI gitu. Berarti standar oli dari mereka. Standar apa lagi nih? Standar buku tentang misalnya kalau mendesain mobil, guideline-nya seperti apa, ada safety rate. Oh ada guideline desain mobil.
dijual di toko-toko buku terdekat nggak itu? Buku teknikal sih, lebih ke Lebih ke akademis gitu. akademis ya. Ya. Dia Pernah baca juga berarti? pernah. Ya, kita baca. Atau itu semacam dijadiin guidance, semacam katakanlah buku kitab sucinya gitu? Iya, jadi Ada dalil sih, mungkin. Oh, jadi sih, dalil. Dalil. Oh gitu. suspensi gitu-gitu ada. Ya. Berarti kalau membuat sesuatu itu harus ada ini dasarnya ini ya gitu, atau bisa nggak? Bisa nggak? Sebenarnya adanya si dalilnya ini karena kita ikut kompetisinya aja. Jadi untuk ilmunya sendiri nggak cuma dari buku itu, tapi jujur dari kita pun karena awalnya pun kita nggak tahu keberadaan si buku ini kan. Kita tuh ya belajarnya dan experience-nya dari Google gitu. Oke, kita mundur dikit. SEI ini kan berarti semacam apa namanya, society kah atau lembaga, bukan? Society. Society, tapi sifatnya internasional dan Internasional. ada acknowledge bahwa standarisasi mereka itu diakui dunia seperti itu. Yes. Oke, kemudian bikin lomba. Iya. Berarti lomba ini juga lomba yang bertarafnya internasional. Betul. Oke, bisa cerita sedikit nggak? Gimana ceritanya kok bisa terpikir untuk ikut lomba ini? Atau memang sebelum dibikin Cerebrus ini memang targetnya mau ke situ? Ya. Dari Cerebrusnya dulu deh, ngumpul-ngumpul nih. Oh. Jadi Cerebrus. Atau ternyata ada nih lomba bikin mobil nih. Yuk kita bikin kelompoknya atau gimana? Sebenarnya ya emang dulu tuh saya harus dibikin untuk ikut Formula SAE. Oke. Emang udah tujuan dari awal tuh untuk Formula SAE gitu. Sebenarnya untuk meningkatkan ilmu otomotif mahasiswa dan sekitarnya, namun salah satu cara terbesar itu Formula SAE. Dan dari awal. Berarti bukan dari gitaran bikin mobil yuk, ayo gitu nggak ya? Itu memang udah ada tekad buat Formula. Memang sudah ada goalnya mau ikut Formula SAE, SEI ya, SEI, terus bikin Cerebrus tadi. Berarti dalam perjalanannya ada support dong dari kampus? Support pastinya ada, Pasti kan? ada. Tapi ya kita nggak mau bilang bentuknya apa, cuman Pasti ada support. support. Dan kalau saya ngeliat kan namanya mobil Formula itu pasti tidak murah kan? Oh, Tentu tidak. Nggak seperti bebek matic yang kargo dong. Ya kan? Berarti selain dari dukungan dari kampus, mau tidak mau nih harusnya ada sponsorship. ya pasti. Oh itu berarti itu ada sponsornya semua tuh. Satu Iya. itu banyak ya? Dengan bangga lah kita. Wah, mantap, mantap. Nah, gimana ceritanya bisa dapat sponsorship seperti ini? Jadi sebenarnya kita mulai dari apa namanya benchmarking industri kita kan, karena kita tim otomotif gitu, kita benchmarking dulu perusahaan yang di bidang otomotif itu apa aja sih, dan kita di situ mulai approach. Kemudian karena saya sama Farel ini dari apa namanya mahasiswa engineering teknik, kita juga cari software yang biasa kita gunakan di kuliah. Itu kita approach juga, kira-kira bisa supportnya apa namanya kegiatan kita mau ikut ini gitu. Dan ya bisa dilihat sendiri supportnya Oke sih, banyak tuh supportnya. oke gitu. Heeh. Tuh keren tuh. Oke, berarti bisa dikatakan kayak bukan kombinasi ya, kolaborasi antara sponsor dengan dukungan dari kampus, ada dosen pembimbing. Pembimbing ada. Dosen pembimbingnya ada, sehingga berhasillah akhirnya Cerebrus ini untuk masuk ke ajang apa tadi? Formula SEI tadi. Oke. Bisa diceritain nggak kenapa kok milihnya ke Formula SEI? Kenapa nggak misalnya nih, oh ya kita bikin mobil untuk drag race gitu ya, atau slalom gitu seperti, atau gimana ceritanya? Sebenarnya gini, itu kan Formula SE itu ini juga terkenal di luar negeri juga, itu tuh kasta tertinggi lomba engineering untuk otomotif gitu, dan memang tentunya di bagian Eropa sih, soalnya kan Formula One deket situ. Banyak engineer Formula One itu yang dari Formula SAE, dan Oh gitu? iya justru di sana itu menjadi ajang rekrutmen untuk engineer Formula One. Berarti ada target ke sana? Saya sih dengan mau banget sebenarnya. Kalau diundang Iya, sih iya. kenapa enggak? Tapi kalau nggak diundang, ada nggak misalnya kan, gue pokoknya pengen nih, pokoknya gue harus nonjol nih gitu. Ada nggak keinginan seperti itu? Ada sih. Ya, kalau saya pribadi being anak mesin gitu ya, pribadi sih ada. Oh, jurusannya mesin. Saya lagi mesin. Kalau Farel, Aerospace di Gantara. aerospace. Iya. Star Wars atau Pesawat, Mungkin pesawat. orang Pesawat tahu ya, penerbangan pasti. ya, penerbangan. aerospace kan kalau kepala orang awam tuh kan aerospace berarti antariksa gitu bukan ya? Oh, Bukan. Ada antariksa. Ada. Bikin roket juga dong berarti.
Satelit sih. Satelit? Sekarang di ITB kita desain satelit. Bikin satelit, berarti dipelajari di teknik dirgantara? Ada sih, ada mata kuliahnya. Nah, ngomong-ngomong soal jurusan nih, anak-anak yang tergabung di Cerebrus ini mayoritas anak engineering kah? Atau dari jurusan lain? Sebenarnya mayoritas sebenarnya ya engineering mayoritas. Tapi kalau misalkan dilihat helikopter view gitu, Cerebrus sendiri itu apa ya? Bineka Tunggal Ika gitu. Oh, yes, Diverse mantap. banget. Mantap. Berbeda-beda gitu. Sangat beragam. Sangat beragam. Seni rupa ada nggak seni rupa? Belum. Belum, tapi kita lagi Ya, mencari. jujur kita lagi Untuk mencari desain kali ya. Iya. Untuk desain kali. karena kan kita juga apa namanya perlu dari sisi non teknikalnya seperti ya publication dan desain seperti itu. Ya, tapi balik lagi kita sendiri ya itu tadi beragam gitu. Ada dari anak matematika, ya, teknik mesin seperti saya sendiri, ada teknik Dirgantara. Terus kemarin tuh kita ada dari kelautan, tapi masuknya ke technical juga. Nah iya, kelautan tuh. Kelautan umumnya gimana tuh masuknya ke teknikal dia? Sebenarnya base-nya di kita tuh asalkan mau bisa. Oh, Jadi kita nggak peduli background-nya apa, asalkan anggota itu mau gitu, mau belajar pasti bisa. Oh iya. Berarti mau belajar, mau kerja bareng. Yes. Iya. Nah, by the way, untuk kerja bareng ini yang ngerancang mobilnya ada berapa orang tuh? Sebenarnya sekitar 50-60. 50 orang. Itu total. Itu total Itu sih. total. Itu Wow. sama teknikal. Oh, teknis dan non teknisnya ada. Kalau mobilnya sendiri ya separohnya lah. Kalau teknis apa aja tuh yang dipikirin tuh? Kita ada vehicle dynamics. Vehicle dynamics. Sorry. Oke. itu ngurusin suspensi segala macam. Pokoknya dinamika Oh, mobil. suspensi, Ada dinamika. chassis atau body, dia yang ngurusin chassis, ergonomik segala macam. Ada aerodinamik yang ngurusin Ya. force dan Nah, kalau dinamik masih ngerti lah. pentingnya sebenarnya cooling mesin sih dia. Cooling mesin. Cooling mesin soalnya kita kan mobilnya ramping jadi radiatornya tersembunyi kan. Oke. Nah, itu harus dipikirkan. Terus ada electrical juga dia yang ngurusin kelistrikan mobil. Terus ada powertrain yaitu mesin dan segala macam yang hubungan power. Gitu. Kalau yang non teknisnya? Dan teknisnya kita ada finance yang ngurusin sponsorship, Oke. terus apa namanya cash flow-nya kita, stabilisasi, terus kita ada departemen kreatif marketing juga. Itu dibagi dua jadi public relation sama media. Oke. Oh, sudah masuk media juga? Iya. Apa aja? Media major, mainstream. Maksudnya itu media itu videografi. Oh, oke. Multimedia. Ya, Multimedia. Tapi masa belum ada sih yang undang ke televisi atau gitu, belum ada? Belum sih, mungkin habis dari sini kali. Halo para produser. Tolong ya, anak bangsa nih, jangan joget-joget doang diviralinnya. Itu. Oke, balik lagi. Untuk dari mulai perancangan sampai dengan jadi sebuah mobil, itu pengerjaannya berapa lama? Oke. Itu susah diperkirakan soalnya emang banyak yang nyampur kan. Tapi kalau mau secara desain itu sekitar 4 bulan. Kemarin karena lumayan mepet ya segitu. Dan untuk manufacturing juga sekitar segitu 4-5 bulan. Dan itu emang dari kita pertama kali bikin mobil juga sih banyak yang sambil belajar. Oke, 1 tahun lebih kurang bisa. Iya. Tapi estimasinya memang segitu untuk rata-rata pengerjaan di dunia Formula SEI ini. Kalau di dunia sih biasanya itu desain sekitar 3 bulanan. Lalu manufacturing juga 3 bulanan. Jadi ada sisa waktu baik buat testing. 3 bulan itu kan berarti mereka sudah experience kan? Iya. Ternyata kalian kan baru pertama bikin. Berarti udah cukup bagus dong 5 bulan itu. Yes, kita cukup istilahnya bangga dan kaget juga sih itu sebenarnya bisa dijadikan dalam waktu segitu. Berarti memang ada target mau ikut. Itu. Jadwalnya udah ada itu perlombaannya. Sudah ada. Bahkan untuk kompetisi tahun depan pun kita Udah ada agendanya berarti ya. timeline-nya. Udah ada timeline-nya. Berarti tahun depan mau ikut lagi. Ya. Oke, kita doain. Kalau Tuhan berkehendak, Ya, semoga bisa lah ya. ya semoga bisa. Kita usahakan bisa. Oke, balik Sponsor. lagi. Berarti dalam 1 tahun ini mobil pertama berarti Iya. Iya. berbasis apa nih? Engine-nya untuk mesinnya untuk bisa diesel kah atau bensin kah atau listrik kah? Pokoknya sesuai dengan rulebook formulanya itu emang harus 4 tak, auto cycle dan
di bawah 700 cc. 4 tak autocycle. Motorcycle itu bukan diesel tapi. Oh, bukan diesel. Iya. Oke. 4 tak berarti. Nah, 4 tak gua masih bisa ngikutin nih. Autocycle apaan nih? Bensin. Dan harus bensin. Harus bensin. Nah, untuk mesinnya sendiri kita pakai proses 4 silinder dari GSX-R. Dari mobil apa? Dari mesin motor Motor, berarti. iya. Dari mesin motor. Karena kita ada limitasi cc-nya tadi kan. Ada batasannya? Ada Batasnya 700 cc. Batasan 700 cc. Minimal? Minimal nggak ada. Minimal nggak ada. Dia tuh ada 700 cc gara-gara ada kayak naskah, ada restriktornya gitu, ada penghambat udaranya. Yes. Penghambat udara. Oke. Teknis-teknis gua nyerah deh. Ya. Oke, berarti untuk perancangan butuh 1 tahun dari mulai perancangan sampai manufaktur 1 tahun dan berhasil dibuat dengan berbasis mesin bensin tadi. Iya. Mesin bensin. Kalau untuk kayak sasis, bodi segala macam, Itu kita desain dari nol sih. Itu kita desain sendiri juga. Semua dari Oh, bukan ada udah jadi nih beli part itu nggak? itu mungkin seperti velg kita kan nggak mungkin. Oke, kayak velg. ban gitu-gitu. Mesin juga kita kan beli jadi. Selain itu Iya. semua bikin sendiri. Berarti sasis bikin sendiri, kaki bikin kaki-kaki, body semua bikin sendiri. Bahannya apa tuh? buat frame-nya sendiri kita dari Baja karena ada sponsor kita juga sebagai supplier. Apa itu namanya? Oh, ada sponsornya. Steel Tupworks. Ya, Steel Tupworks. Indonesia? Indonesia. Indonesia. Dan kebetulan dia nge-sponsorin tim Formula SEI di Indonesia juga. Oh gitu. Oh, Indonesia ada timnya sendiri? Bukan, Bukan, maksudnya dia maksudnya- nge-sponsorin banyak tim. Oh, banyak tim. Oke. Wing-wing. Terus? Terus kaki-kaki juga Baja. Terus kemudian kita tuh pakai aluminium juga buat apa sih kemarin ya? Fuel tank. Tangki-tangki gitu. Oke, fuel tank. Korosif harus. Ya. Kemudian dari body kita full composite carbon fiber. Body carbon fiber. Ya. Karbon loh ini. Karbon. Mahal loh itu. Iya. Ya, tapi bikin sendiri. Bikin sendiri. Bahannya ngambil dari mana? Ada di Bandung itu ada supplier. Oh, ada yang jual. Ada. Oke, berarti beli bahan, dibikin sendiri, manufakturnya di mana? Di kampus atau di mana? Di kampus. Di kampus. Ya, itu salah satu dukungan dari kampus juga Wah, terkait itu ada keren. fasilitas. Tempatnya ada, alatnya juga cukup komplit. Kalau alat kita sponsor juga. Oh, dari sponsor juga. Waduh. Aston. Ini salah satu ya kerjasama kita di perusahaan juga. Jadi Berarti alat-alat untuk pengerjaannya dari sponsor juga. ya, dan kita kasih feedback ke perusahaan kayak apa namanya? Ya, feedback review pemakaian alatnya. Oh, oke. Itu salah satu bentuk Kerjasama. simbiosisnya lah ya, Iya. kerjasamanya. Oke, kita kembali ke perlombaan tadi. Perlombaannya kan berarti yang terakhir ini, itu perlombaan pertama atau sudah keberapa kali? Untuk Formula Student Pertama. Di Jepang. Jepang. Bulan apa kemarin? September. September. Oke, bisa diceritain nggak gimana ceritanya bisa mulai dari perjalanannya, pendaftaran mungkin ya, terus perjalanannya seperti apa saja yang terjadi di sana, kisah-kisah apa yang bisa diceritakan di sini. Sebenarnya kalau misalkan mau diceritain lucu ya. Wah, itu saya suka. Jangan yang banget istilah-istilah, saya pusing. Mulai dari Lucu-lucu aja. pendaftaran mungkin ya. Pendaftarannya gimana? Januari sih. Ya Januari. Oh, udah lama ya berarti Januari 2025. Iya. Iya. Lama sakitnya Januari 2026. Oh, bentar lagi dong. Bentar lagi daftar. Ikut lagi dong. Iya. Lagi. Udah daftar. Akan daftar. Sip, bagus. Yang kemarin dulu deh, Ya, silakan. Sebenarnya ya mungkin karena ya kan most of us kita pertama kali ke Jepang juga banyak misalnya learning curve-nya lah gitu. Kita datang emang kita siapin waktu buat mapping istilahnya dan aklimatasi ya. Apa bahasanya? Apa? Adaptasi lah. Adaptasi, oke. Soalnya beda. Itu kita datang dulu, mobil kan belum datang. Kita cek sekitar dulu kalau emang perlu aki atau apa toko-tokonya di mana. Gitu. Oh, kalau perlu tiba-tiba ada spare part yang Baut. bermasalah gitu, ada yang Tahu kurang. tokonya gitu. Oke. Terus ke venue-nya kita lihat-lihat juga, oh seperti nanti mobil di sini segala macam. Terus besoknya baru mobil datang ya kita unpacking. Unpacking. Mobilnya berarti nggak bareng berangkatnya? Enggak, Baru. enggak apa. Kalian pakai pesawat. Iya. Mobilnya Juga pakai Pesawat juga. tapi kargo yang pesawat, berbeda. iya. Oh, kargonya ya. Oke, terus seru nih kayaknya nih ceritanya. Ya udah kita unpacking itu ya by the way mobilnya harus sudah jadi dulu, jadi nyampe sana udah tinggal pasang ban. Nah kita unpacking, kita pasang ban, kita roll ke venue. Nah kita di situ beres-beres alat pendeknya gitu. Sebenarnya ada yang kaget sih kita, soalnya kita kan baru pertama kali lomba juga. Nah pendek kita itu sebenarnya cuma mobil dan alat. Ternyata tim-tim Jepang yang lain itu udah kayak rumah gitu. Dia bawa kursi, bawa meja, bawa proyektor. Jadi untuk pendeknya itu benar-benar kayak workshop mereka yang di kampus dipindahin.
Berarti mereka mindahin bengkel mereka ke situ gitu. Iya. Sementara kalau kalian bawa apa aja? Kita cukup Mobil. Mobil alat. Udah itu. Jadi kalau Bangku bakso gitu. jadi nggak ada fotonya kita lumayan kosong lah, cuman tim lain ada yang buat terpal, rosi. Berarti benar-benar proper lah gitu. Iya, Kelihatan sangat profesional gitu Ada ya. yang pakai umbul-umbul bahkan. Mungkin karena belum pengalaman kali ya. Ya, kita juga nggak tahu. Targetnya di situ. Kita nggak tahu kondisi di sana. Berapa orang tim yang berangkat? 14 Kalau 14 dari orang. kita 14. Mahasiswa semua. Mahasiswa semua. plus 1 dosen bimbing jadi 15. Berarti 15. Berarti 14 mahasiswa, satu dosen pembimbing. Oke. Di sana berapa lama? Kita total 2 minggu sih. 2 minggu. 2 minggu. Kompetisinya 10 hari tuh. Kompetisi 10 hari. Kompetisi 10 hari berarti dengan preparation segala macam 2 minggu. Iya. Oke. Berapa negara pesertanya? Ada Jepang, Ada Jepang, ada Bangladesh, ada China, Taiwan, ada China. Taiwan, Thailand, Indonesia. Berapa tim maksimal? Total itu kita kemarin kalau di kelas kita kan mesin motor bakar itu ada 60 60 tim. 3. itu maksimal. 63 tim. 60 soalnya 3 itu withdraw. Oh, Oh, yang 3 mundur. Bener nih. Oh, kita konfirmasi ke panitia atau gimana? Jadi emang ceritanya kita 60 itu dia itu maksimal 60 dan kita we just made it into. Oke, berarti memang ada kuotanya, kuota kuotanya. pesertanya. Oke, berarti dan kita berhasil masuk nih. kemarin 60. agak lucu tuh untuk daftarnya itu. Jadi kita kayak mau war tiket. Hah? Buat daftar kayak war gitu? tiket. Iya. Dibuka, daftar baru masuk gitu. Oke. Terus kita kan Berarti enggak memang berarti saking banyaknya peminatnya atau gimana tuh ceritanya? Iya, itu yang kita salah di awal. Karena kita kira ayo dia biasa-biasa aja gitu kan. Ya, entar lah, daftarin entar lah gitu kan. Itu bahkan 3 jam setelah buka aja gitu. Kita Itu udah nggak dapet. cepet. 3 jam? Iya. Awalnya sebenarnya kita hampir nggak dapet. Itu konser Coldplay atau gimana itu? Itu Oh gitu. Iya. Akhirnya tapi berhasil dapat. Akhirnya berhasil dapet. Ada Hampir nggak dapat. Hampir nggak ada dapet. tim dari China dia withdraw, boom masuk. Oh masuk, rezeki namanya. Rezeki, itu. ya. Oke. Terus selama di sana akomodasi untuk konsumsi. Ya, kita hidup frugal lah istilahnya. Frugal. Kita makan minimarket, family mart. Oke. Sekali makan itu juga 40.000. Tapi lumayan loh itu segitu. Artinya kayak nggak ada warung angkringan di situ. Atau? Nah, enggak. Kita Ada angkringan pun ya. angkringan harganya sate khususnya 12.000. Sama Satu aja. tusuk. satu Iya, tusuk satu tusuk di sini. 12.000. Sate usus. Iya. Usus apa itu saudara? Ya, Enakan di sini sebenarnya tapi ya. Nah, berarti ada peluang bisnis dari buka angkringan ya. Jujur Oke. sama di sana kangen sambel gitu. Enggak ada sambal di sana. Nggak ada Kan sambal. ada wasabi. Beda. Beda. Sambel Betul, juga nggak ada, sih. betul, nggak ada. Betul, nggak ada. Oke. Berarti di sana 14 hari tapi ada penginapan dong. Ada. Iya. Nah, ada penginapan yang proper lah ya. Apa kita Proper. Tapi makan memang agak struggle ya. Struggle. Ya. Oke, jadi Terutama buat teman-teman yang Muslim sih sebenarnya. oh iya Iya. betul karena isu halal haram ya. Iya. benar. Tapi memang walaupun ada restoran halal, tapi mungkin tempatnya nggak banyak, jauh dan harganya juga pasti beda ya biasanya ya. Oke. Oke, dari akomodasi sudah makan. Dari tempat penginapan dengan venue jaraknya jauh nggak? Wah, Berapa kilo itu sebenarnya kemarin? naik mobil itu 15 menit. Oke. Naik tol itu jadi sekitar 20 km, belasan kilometer. 15 menit di Jepang dengan 15 menit di Bandung kayaknya beda ya jaraknya ya. Iya, lumayan jauh. Jadi kita kalau naik kereta itu naik terus turun gitu. Itu cukup jauh dan emang setiap kali jalan tuh 100.000. Terus? 10 yen. Oh lumayan. Karena kita intinya cari murah aja dulu. Cari murah Kita dulu. hitung ya, Oke. pesan hotel jauh begitu lebih murah daripada kita pesan hotel deket. Gitu. Oh tetap Total. jatuhnya lebih murah Iya, walaupun ada biaya transportasi yang nggak kecil juga. Iya. Iya. Oke. Nah, dari si mobil itu begitu dia nyampe ke Jepang, langsung dibawa ke venue atau di mana dulu nih? Langsung. Langsung bawa ke venue. Nggak bisa dirakit di sana atau memang nggak boleh dirakit di sana? Jadi rakitnya pun di venue. Ngerakitnya di venue. Harus dirakit dulu atau gimana nih rule-nya sebenarnya? Harus dirakit di sana atau boleh sudah jadi langsung ke sono atau Sebenarnya bebas sih, cuman kan kemarin kan karena loading area dengan pendeknya kan lumayan jauh. Jadi mau nggak mau kita at least pasang ban dulu, kita dorong mobilnya ke sana gitu. didorong? Iya. Dari mana nih didorong ini? Nggak jauh sih, cuman berapa ratus, 300 meter, 200 meter. Oh, iya itu lumayan ya. Enteng kok, mobil enteng. Berapa kilo?
Atau ton-ton nggak? Enggak nyampe. Di bawah 300 kg. Di bawah 300 kilo. Ya, ringan sih. 220 kemarin. Dan emang 220. kan kita kan bearingnya baru segala macam jadi enteng banget lah gitu. Habis makan juga kali ya. Iya. Padahal makan apa tadi? Di minimarket. Makan minimarket nasi sama telur. Nasi sama telur. Nggak digoreng Nggak apa-apa, karbohidrat, protein. Ya. Iya. Masuk. Peringkat berapa di turnamen kemarin? Apa namanya? Turnamen kah? Ya, Turnamen. turnamen kompetisi ya. Kompetisi. Sebenarnya kalau untuk yang kita ikut yang desain report itu lumayan, kita dapat peringkat 2 dari 60. Peringkat 20 dari 60. Di tengah dong, papan tengah dong. Ya, Mantep lah. kita karena pertama kali ikut lomba juga kita we didn't expect much gitu. Kita Ya. yang penting ikut lomba dengan baik dulu. Debut kan Iya. bisa sampai melesat ke papan tengah itu oke lah. Jujur kaget ya pas kita lihat. Kaget. Itu Desain kita bagus juga Pak. Berarti Iya. masalah desainnya. Oh, balik lagi nih, yang ngedesain anak teknik juga. Iya, full. Full. Full mahasiswa. Sorry, bukan anak teknik, anak mahasiswa juga. Mahasiswa. Mahasiswa, iya. Oke, pakai apa sih ngedesainnya? Ada software khusus kah? Sponsor lagi. ada lagi. SolidWorks. Sponsor lagi. Oke, ada sponsornya. Oh, jadi mereka kasih software juga. Iya, kasih Yes. software. Software itu yang dipakai di industri ini atau bukan? Ya, Gimana? ini Memang ada yang software bikin khususnya. Dassault Systems. Ini dia yang bikin Dassault Rafale kalau tahu dia. Nggak tahu sih. Software kayak ada yang populer banget. Cukup populer berarti. Berarti memang ada software khusus untuk dunia otomotif ini. Bukan sih, ini Lebihnya untuk 3D modeling. lah. Ya. Oh, engineeringnya, Dia mau modelingnya. bikin meja juga bisa. Oh gitu, jadi nggak hanya mobil Iya. aja. Dan itu dikasih untuk full versionnya kaliannya. Iya, Oke, berarti nggak perlu beli lagi. nggak Iya. perlu lagi. Oke, selain dari mobil Formula SE ini, kira-kira nih Cerberus ini mau ngerancang apa lagi nih ke depannya? Atau sudah pernah? Selain bikin mobil. Kita tuh lebih ke opportunity. Jadi ini kan tujuan utama Formula saya, tapi kita juga pernah ikut go-kart yang EV, Go-kart? go-kart yang listrik. Kita Ada go-kart yang listrik? ada di PUPR di Bandung sebenarnya di. Oh, ada? Ya waktu itu 2 tahun lalu berarti ya. Jadi iya, 2023 itu kita ikut lomba situ, itu juara 2 itu. Oh, itu lombanya nasional atau Itu nasional. nasional? Bikin juga itu go-kartnya? Itu jatuhnya kita nggak assembly sih. Assembly. Pesertanya dari mana aja? Waduh itu udah lupa. Cuman dari univ-univ Indo juga sih. Tapi seluruh Indonesia. Open tuh seluruh Indonesia, cuman waktu Yang ikut nggak banyak ya? nggak 10 univ lah saya. 10 universitas dari seluruh Indonesia. Berarti ada 10 tim? Atau lebih? Timnya lebih? Sekitar segitu. Tapi ini grain of salt, soalnya saya juga lupa Oke. angka pastinya. Iya, iya. Jadi intinya itu skala nasional, diikuti oleh beberapa universitas di Indonesia. Ya. Listrik. Listrik. Nah, kalau yang go-kart ini, bahan barang apa ya? Bahan bahannya atau spare part-nya ngambil dari mana? Itu beli sih kalau itu. Oh, beli. Nah, jatuhnya buat latihan aja, kita buat latihan ke praktiknya langsung, kalau balapan gimana, sama biar ngelihat mobil balap itu kencangnya gimana sih. Berarti ini semacam batu loncatannya untuk ke formula tadi. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Oh, kita cobain go-kart dulu deh. Tapi EV. Ada yang EV ya? Nah, kalau formula ini tadi ada yang EV-nya juga nggak? Ada kelasnya. Oh, ada kelas EV-nya juga. Oke. Kalau kami ngambil yang kelasnya bensinnya. Apa namanya? Kita sebenarnya mau ke EV. Mau ke EV? Sudah mulai? Kita sekarang bikin dasar dulu, kayak kita ngumpulin skill untuk ngedesain suatu mobil dengan baik dulu, baru nanti kita ganti powertrain ke yang listrik. Kalau yang berarti yang mobil sekarang yang ada, dikasih nama nggak sih mobilnya? Enggak dikasih. Sebenarnya CRT01 sih ya. CRT 01. Berarti nanti ada yang 02. ada yang kosong. Oh, 02 ini targetnya EV. Belum. Belum. Oh, belum. Berarti masih bensin juga. Berarti nanti next-nya ada target untuk EV. Tapi kan udah deket nih yang 2026 nih. Berarti masih yang bensin dulu. Ya. Mobilnya yang sama atau mobil yang baru nanti? Baru. Karena ada regulasi juga untuk frame atau chassis yang kita pakai itu first year. Jadi harus apa namanya? Redesign. Iya. Harus didesain. Harus chassis baru gitu. Harus Jadi mau chassis nggak baru. mau, ya kita bikin lagi. Berarti bodinya juga baru dong. Jadi baru. Berarti bikin semua baru. Mesin, kalau mesin tidak perlu. Mesin kita kalau bisa yang lama kita pakai yang lama. Oh, berarti masih diperbolehkan. Beberapa untuk part mesin yang emang kita lama. kalau bisa ya pakai aja yang lama ya. Nah, untuk drivernya? Nah, untuk driver kita dari mahasiswa sendiri. Mahasiswa.
anak-anak Cerberus juga? Anak-anak kita juga. Ada berapa tim drivernya? 3 kalau sekarang. 3 orang. 3 orang. 3 orang driver. Itu test drive atau nanti pas di lomba itu dijalanin nggak sih mobilnya? Iya, kita balapin. Oh, dibalapin? Di race gitu bener? Tapi Oh enggak? balap itu Slalom. ya, Oh, jadi kayak kayak slalom. autocross. kalau di game mungkin kayak time trial gitu ya. Jadi Oh. cepet-cepetan. Boleh Dalam dong satu lap. diceritain ke penonton juga ini kira-kira di lomba itu yang dinilai apa aja? Apakah dari speednya, apakah dari desainnya, atau apanya nih yang dinilai nih? Sebenarnya Mulai dari event aja. silakan. Kita event ada mesin yang dinamik ada 5, yang non dinamik ada 3. Dinamik, non dinamik. Bedanya apa tuh dinamik? Kalau yang statis itu yang tadi design report, cost and manufacturing, dan bisnis. Itu ya Oke. sesuai namanya ini bagaimana desain kalian, harganya berapa sesuai template-nya, dan bisnis prospeknya itu gimana. Itu yang Bisnis prospek. Oke, menarik. Kita nanti ke sono. Lanjut. Terus yang 5 ini tuh ada yang drag race, ada yang skate pad atau figure 8. Apa itu? Yang gini? Figure 8 aja dia. Kayak slalom gitu ya? Kalau Angka 8? Iya, teknisnya itu nguji steady state mobil, nguji belokan mobilnya. Dan terus ada autocross, itu yang sprint yang kayak slalom, satu lap, waktu, dan ada endurance dan efisiensi. Ini sebenarnya di jalannya barengan, tapi di ini tuh pakai track yang si sprint tapi 10 lap, sekitar 20 menit. Berapa kilometer tuh? Sekitar 20-30 km. Lumayan nih. Ya, nah itu diuji endurance-nya itu waktu dan reliability mobil, apakah breakdown, dan efisiensi nanti diukur bensinnya di akhir. Yang paling ngirit berarti bisa Paling menang tinggi, gitu. iya. Skornya paling tinggi. Apa skor atau poin namanya? Poin. Points. Poinnya paling tinggi. Makin irit, makin poinnya tinggi, makin durable, poinnya makin tinggi gitu berarti. makin cepat finish Finish lap-nya. aja sebenarnya ada poin. Ya. Oh, finish. Ada yang nggak finish? Banyak. Oh, gitu. Itu makanya susah. Ini tuh endurance, makanya tahun depan itu targetnya kita pengen selesai endurance. Soalnya itu emang kan ini dibikin oleh mahasiswa juga, dan reliability issue-nya banyak banget. Masalah overheat lah, kayaknya ada yang nyangkut waktu itu kemarin. Malah ada yang patah lah. Itu matic atau kopling sih? Kopling, Oh, berarti manual ya? manual. Belum koplingnya lengket gitu ya? Oh, Iya, anjing kebakar segala macam gitu. koplingnya kebakar? Giginya nggak mau masuk. Itu banyak banget masalah. Ya, Di ya, Jepang ya, pun ya, banyak. ya. Oh, di tim juga banyak. Mayoritas dari mana timnya? Dari negara mana? Dari Jepang. Dari Jepang. Dari Jepang. Yang menang? Jepang. Jepang juga. Saya curiga. Kyoto University, dia emang Kyoto. back to back sih. Iya, iya, iya. Kyoto sih cukup terkenal sih ya. Oke. Tadi kan yang teknis tuh, yang endurance segala macem. Nah, yang non teknis tadi kan ada faktor bisnisnya. Itu penilaiannya gimana? Atau saya masih belum bayang ini. Ini berarti kan kalau ada penilaian dari sisi bisnis kan berarti ada katakanlah keinginan nih untuk si Formula SE ini berarti dia harus punya nilai jual kan? Iya. Harus punya business value. Nah, itu gimana itu? Sebenarnya itu lebih ke kayak business case itu sih, kalau mungkin mahasiswa biar lebih kenal itu kayak lomba business case. Jadi case-nya itu ini mobil, dan ada gimana caranya kita ngejual mobil itu atau membuat seri balap dengan mobil itu. Terus dihitung misalnya keuntungannya berapa, terus produksi massal nanti harga cost turunnya berapa, segala macam. Seperti itu. Berarti dilihat juga nih kira-kira ini layak jual nggak ini barang gitu ya? Iya. Kayak gitu kira-kira. Nah itu kan ini anak-anak teknik nih, bisa bikin bisnis plan. Kita ada orang bisnisnya juga Iya. dari Oh, ada. SBM, ada yang kita Oh, juga iya, SBM, mentoring dengan dosen-dosen terkait. Berarti konsultasi lah dengan mereka. Oke, keren ya. Berarti dari mulai nggak cuma mikirin bikin mobilnya, nggak cuma mikirin teknologinya, tapi mikirin sisi ekonominya juga kan. Iya, benar. Value-nya seperti apa secara ekonomi. Oke, dari mobil yang dibuat sama Cerberus, apa tadi? Si CRT 01. CRT 01. Kita bacanya CRT berarti kan orang Indonesia kan gitu ya. Iya. CRT 01. Dibandingkan dengan mobil-mobil milik peserta lain, kita kan berhasil masuk di 22 ya. Ranking 22. Iya, Desain desain. import. Untuk desainnya. Untuk desain. Oh, untuk desain. Kalau untuk keseluruhan, Kan masih jauh sebenarnya. untuk desain tapi bagus. Iya, buat- iya. Berarti kelebihannya di desain. Bisa Kelebihannya dikatakan dibilang seperti seperti itu. itu, Iya. Nah, kalau untuk dari Cerberus sendiri, mungkin kan dari lomba yang sebelumnya dapat pengalaman dong. Oh, ini tim lain ini. Nah, kira-kira yang kita perlu kejar tuh di sisi mananya nih? Kemarin tuh kita dapat masukan juga, dan kebetulan tuh kemarin kita dapat kedatangan
apa ya, visitor dari Swiss atau Jerman ya. Ya, Pokoknya dia juri. juga juri di Formula Student Jerman. Dia ya kasih masukan juga ke kita karena kan dia di situ bukan sebagai juri, dia di situ sebagai tamu undangan gitu. Oh gitu. Nah, dia kasih masukan kita tuh masih banyak kurang di apa ya, engineering investigation sama engineering practice-nya. Karena Bedanya apa dua hal itu? nah, kalau engineering investigation lebih kayak kenapa sih pilih konfigurasi ini, Oh, oke. misalkan. Kenapa nggak milih ini? Apakah apa faktor yang ini tuh di faktor apa aja yang mempengaruhi jadinya kamu milih si ini gitu. Itu investigation. Tapi kalau misalkan engineering practice kayak apa ya contohnya ya? Nylon ya apa ya? Bahasa simpelnya itu baut itu ada yang nggak boleh lepas, baut getok gitu. Nah itu kan kita ada beberapa hal, memang ada yang udah benar nih, kita ada yang pakai baut getok lah, ada pakai baut nilon, cuman ada beberapa hal yang kita nggak perhatiin kayak di dekat rem harus digenggam dengan safety wire kayak di pesawat, biar dia nggak kendor. Detail-detail seperti itu sebenarnya kita perlu improve. Oh, tapi harusnya masih masuk akal lah karena kan ini first car ya kan, Ya. first competition, pengalaman juga baru 3 tahun ya kan. Nah, saya pikirin lonjatannya cukup gede ya. Berarti paling nggak dari kemarin itu kan dapat banyak masukan deh. Oke, tantangan terbesar yang dihadapi ketika membuat mobil ini sampai dengan berangkat ke Jepang itu paling gede apa? Sebenarnya ada banyak, Banyak. Tapi yang Pasti banyak utama lah. financial issue. Oke. Ya, karena ya kita kan sambil berprogres juga dan kita mulai dari start dari nol gitu kondisi keuangan kita. Jadi ya kayak apa ya, orang mau bikin setup gitu, kita belinya dikit-dikit, punya duit baru beli, kerja dikit baru beli. Mungkin beda sama tim-tim lain yang udah ada, ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan udah beli tabungan, kalau udah punya tabungan kan bisa beli di awal gitu. Kalau kita jadi kadang-kadang harus nunggu ada dulu baru beli, itu mungkin yang salah satu penghambat buat kita. Kemudian ini nyenggol dikit nggak apa-apa kali ya? Oh, senggol aja. Ini sih salah satu yang jadi disadvantage kalau menurut kami, bukan cuma buat servo racing team di ITB tapi juga ke tim Formula SAI di seluruh Indonesia. Itu kemajuan industri otomotif di kita tuh masih sangat kurang, dan kemudian yang kita rasain tuh apa namanya, banyak yang belum tahu sekompetisi Formula SAI ini betapa prestige-nya dan apa namanya, prospeknya itu masih banyak orang yang belum tahu. Itu jadi salah satu hambatan buat kita sih. Financial berarti paling utama. Financial. Sama berarti sepakat ya? Sepakat. Tapi dengan bisa dapat sponsor-sponsor harusnya berkurang lah beban itu. Betul sekali. Walaupun nggak 100%. Nah pas ke Jepang kemarin, biaya sendiri atau ada? Ada yang dari biaya sendiri. Ada dari biaya sendiri. Selain sponsor. Kayak kita tiket pesawat kan biaya sendiri, makan. Oh, tiket pesawat beli sendiri. Makan beli sendiri. Makan, transport, pokoknya apa yang menjadi urusan kapan personal di Jepang itu kita sendiri. Oh gitu. Tapi kan kalau transport kan harusnya bukan kebutuhan personal. Ini Tapi saya ngomongnya makin pelan nih, jadi takut. ya menggerakkan personal gitu. Yang ditransport. Berarti- buat mobil gitu. Oh iya, berarti intinya ada bagi-bagi lah ya. Ada yang di cover, ada yang bayar sendiri. Kayak tiket pesawat full bayar sendiri. Full bayar sendiri. Bayar sendiri. Makan juga Bayar sendiri. Oke. Berarti memang harus benar-benar tuh finansialnya memang harus prepare bener ya. Ya makanya kita juga wanti-wanti ke anggota kita nabung. Nabung betul, harus nabung berarti. Ya, ada goal harus ada usaha Ya, benar. karena kan kita sebagai tim juga tujuannya lomba gitu ya, ikut kompetisi. Jadi memang harus udah kasih tahu gitu di awal, kamu bakal gini. Jadi udah siap gitu. By the way ini kan kalau saya ngelihatnya udah kayak semi profesional lah kalau saya ngelihatnya ya, dari sudut pandang saya nih. Karena bikin mobil itu hal yang masih nggak banyak orang paham lah. Nah, kira-kira untuk bisa membuat mobil atau mobil yang sudah dibuat lah si CR01 itu nanti harus diuji kelayakan something kah atau ada sertifikasi sesuatu? Ya, jadi mungkin bisa. Di Jepangnya itu sebenarnya ada technical inspection.
Technical Nah, inspection. itu emang sangat rigorous bahasanya, kayak detail kecil apapun tuh dicek gitu. Kayak tadi saya bilang kayak kita ada salah di safety wire gitu, itu juga dicek sama dia. Nah itu untuk ngikutin event selanjutnya harus ngelewatin itu dulu, dan itu sangat susah ampun itu. Dia jurinya sangat detail. Berarti untuk bisa ikut lomba lagi tuh harus ikut yang kemarin yang ikut lomba yang pertama bisa lolos. Nah, itu tuh ada technical issue dan kita. Itu makanya kita bilang juga itu ada masalah detail-detail seperti itu. Akhirnya, walaupun memang kecil-kecil cuma karena banyak ya, akhirnya tidak diloloskan oleh jurinya. Oh gitu. Itu emang beratnya di situ sih. Tapi emang expected, soalnya beberapa tim juga pas pertama kali juga emang buat belajar, masih banyak salah juga. Tapi tadi kan Edo sempat ngomong nih kalau ada banyak tim Formula SAE di Indonesia. Berarti selain di ITB juga ada dong? Ada. Nah, kita nih tim yang ke-5 sekarang. Ya. Iya. Untuk yang ikut FSAE di Indonesia. Tim kelima? Berarti sebelumnya sudah ada? Ada. Oke, di Indonesia sendiri ada dari mana? Dari kampus juga atau? Dari kampus, Iya, dari semua dari kampus. kampus. Oh, memang harus mahasiswa ini? Masuk harus. Oh, memang harus mahasiswa. Oke, dari mana aja kalau boleh tahu? Selain ITB? Udah UGM, UI, ITS, dan UNS. UGM, UI, UNS, ITS, Surabaya ya, Iya, ITS, sama UNS. Oke, berarti ada 5 berarti kan dengan ITB. Oke, berarti bersaing semua nih? Nah, itu dia yang kita agak kaget dari kompetisi ini. Mungkin kelihatannya kayak bersaing, tapi nggak bersaing gitu. Iya. Gimana tuh? Nah, jadi jujur Itu love-hate relationship atau gimana? Lebih ke positif banget. Dia itu mungkin karena kita ada pengalaman di lomba-lomba lain yang nasional, itu kan sangat gini ya, gesek gitu kan. kita nggak mau sebut lombanya. Ya. Tapi Kenapa? Nggak boleh disebut namanya? nggak mau bikin kesan suatu. Ya. Oh, oke. Ini lomba internasional, jadi di sana itu kita minjem-minjeman barang istilahnya. Oh gitu. Sesimpel, jadi kita misalnya butuh kemarin apa ya, wheel chock block pokoknya buat nahan ban. Buat nahan ban. oke. Minjem tim lain, ada yang tim Jepang bahkan mungkin mereka lebih makmur aja, jadi kasih aja langsung gitu. Oh gitu. Emang sangat mereka itu kompetisi pengennya itu I beat you at your best gitu loh, maksudnya jangan hal-hal dasar yang menghambat gitu. Ibaratnya jangan sampai ketika kayak pokoknya kita lagi pertandingan apa nih, tinju misalkan. Wah, saya nggak mau menang cuman gara-gara lu lagi sakit nih gitu. Iya, dia kayak gitu sih. Oke, Di Indonesia oke, pun oke, sama, oke. kita saling, saya juga kenal sama ketua-ketua tim lain gitu, kita saling support, mereka butuh apa, saya butuh apa. Berarti ini kita bisa bilang persaingan yang sangat sehat dong. Ya? Sehat, Sangat sehat. Oke, yuk kita bersaing tapi lu juga harus dalam kondisi yang terbaik lo gitu. Iya. Kalau lu memang lagi nggak goyang, lagi nggak bagus, ya gua nggak mau ngalahin gitu kan. Karena bagi dia mungkin ngalahin orang yang lemah itu nggak ada pahitnya gitu kali ya. Oke, nice, keren. Berarti bisa dibilang bersaing ya, tapi sangat sehat dan tidak ada ini berarti tidak ada istilahnya saling tikung gitu, nggak ada. Iya, nggak ada. Berarti sangat sehat nih kompetisinya. Di Indonesia sering ada kompetisinya juga. Beda kompetisi itu, pengalaman saya sama Edo itu kompetisi lain lah, bukan dalam Oh, bukan dalam Formula SAE. Indonesia Tapi belum ada. Di Indonesia belum banyak. ada. Kalau dulu kan sering ada mobil listrik tuh. Nah, tadi katakan sudah ada lomba dulu kalau nggak salah, UNS juga sering bikin dulu kalau nggak salah itu mahasiswanya itu. Tadi bilang Cerberus mau ke sana. Nah, kira-kira persiapannya sudah sejauh mana nih untuk bisa ke EV? Sebenarnya kita belum mau pikirin ke EV dulu karena kita ya tadi konsepnya itu kita pengen bagus di apa yang kita kerjakan Oh, dulu. gitu. Kita pengen excel, kita dapat apa namanya di posisi berapa nih at our best. Baru nanti kemudian kalau misalkan di pertimbangannya saatnya udah EV baru kita mau EV. Tapi sekarang di titik sekarang kita pengen ya do our best dulu. Kapabilitas tim ini tuh kalau misalkan at full potential dapat posisi berapa sih secara overall seperti itu. Oke. By the way, udah pada semester berapa sih? Nah, kami berdua semester 7. Semester 7. Tahun depan lulus dong? Tahun lulus. Ya. Udah ada Semoga. regenerasi? Lagi dalam progres. Dalam progres. Mudah-mudahan sebelum lulus dapat tuh juaranya tuh. Amin. Oke, balik lagi nih ke pembuatan mobilnya. Total biaya yang dibutuhkan untuk satu mobil ini yang kemarin ikut lomba itu. Boleh di-spill nggak? Nggak boleh sih, tapi Kisaran deh, kisaran deh. kasih angka kita bilang di Higher or atas di lower? bawah. Ya. Oke, di susah juga ya. Gue nggak tahu harganya soalnya. Mungkin bisa mulai dari harga mobil. Harga mobil pasar biasa dulu. lah. Harga iya. mobil biasa, oke, yang low end lah, misalkan 300.
Untuk mobil ya? Untuk mobil di bawahnya. Lower. Oh, di bawahnya. Berarti LCGC di atasnya dikit. Iya. Di atas LCGC. LCGC mungkin sekitar 200 lah kalau sekarang. 200. Iya. Ya, Oh, mendekati lah. berarti di atas 200 juta, di bawah 300 juta. Nah, Ya. ya do the math. 200 mulai depan nih. Oke, berarti bukan biaya yang murah, bukan biaya yang kecil. Strategi fundraising-nya gimana? Ya, silakan. Ya, sebenarnya yang pertama itu ya sponsor kan, dan juga memang sebenarnya dari TB juga bantu, tapi mainly dari sponsor. Jadi kita emang ingin jalin kerjasama dengan sponsor, either itu dari yang tadi alat lah, atau mungkin dari kita ngasih exposure, kita bikin konten untuk mereka juga bisa. Itu yang paling jelas ya logo di mobil kayak Formula One seperti biasa. Cuman ya itu beberapa kali kita juga ada yang bikin konten buat suatu sponsor untuk produk mereka atau company mereka seperti itu. Jadi kita nyoba buat bangun relasi yang baik juga sama sponsor yang mau perusahaan yang mau sponsorin kita. Kayak yang tadi saya sebutin kayak Haston, terus SimSkill juga ya. SimSkill juga. Sama Safety Ranger itu ya kita kasih feedback juga ke mereka sebagai kita kan jadi sebagai user juga gitu. Tapi balik lagi ke hubungan ke sponsornya gitu juga. Jadi mereka pengen apa dari kita. Jadi sebisa mungkin kita kasih feedback juga ke sponsor yang ngasih kita gitu. Jadi simbiosis ya. Simbiosis mutualisme. Oke. Nah, dari kan banyak komponen dong. Ada yang bilang apa? Sasis. Terus ada istilah-istilah yang untuk mengucapkannya saja saya susah. Yang paling mahal di mananya sih? Mesin kah atau single part ya? Kalau single part mesin. Mesin paling Soalnya mahal. kan kita jatuhnya pretelin motor ya itu. Jadi itu Itu beli motornya atau beli mesinnya gelondongan gitu? Nah, itu pokoknya kita beli mesin, tapi pas di bengkel yang kita mau beli, kita pretelin motor. Kita kampak motor gitu. Itu agak lucu juga sebenarnya. Tapi kita belinya mesinnya doang, sisanya buat Pembuat si bengkelnya. Untung biasanya mau gitu. Kalau saya nggak mau, mending saya jual sendiri itu. yang mau dikampak sih itu motor. Oke. Oke, berarti yang paling mahal di mesin. Iya. Emang ada mesin. Yang kedua, apa selain mesin? Single part, mesin, terus sebenarnya body sih. Soalnya kan itu carbon fiber. Jadi kalau kita hitung-hitung secara harga, carbon fiber kan perlu molding. Kita harus bikin molding dulu, buat nose cone misalnya. Nah itu kan makan biaya juga. Terus habis itu kita setelah itu baru beli karbon, beli resin, beli alat-alat yang buat bikin komposit lah kayak vakum, gel ply, koas. Itu lumayan mahal sih di body. Di body juga mahal ya. Selain di mesin, body juga mahal. Oke, sasis juga baja sama apa tadi? Baja. Aluminium buat tangki tadi ya? Tangki-tangki, fuel tank, Cat scan buat radiator, reservoir, radiator. Oke, nah ini ada fishbowl. Kita mau main sedikit. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti terkait dengan, pokoknya pertanyaan seru deh. Nah, silakan diambil dua-duanya ya berarti ya? Oh, dua-duanya. Oke. Nah, kalau nggak bisa jawab pertanyaannya nggak apa-apa. Kalau bisa dijawab. Oke. Ya, mau siapa dulu nih? Gimana lu aja 2? Mau nggak? Enggak, satu. Nah, silakan. Duluan deh. Nah, duluan. Ada. Kan lu lebih tua. Ngaruh ya umur. Manajemen resiko menurut pandangan kamu seperti apa? Oke, bisa dijawab? Ini ujian saya kemarin nih kebetulan nih. Ya, Kemarin saya lagi ada ujian mata kuliah tentang road type, ada manajemen risiko. Silakan. Oh, boleh. Udah dapat ya? Tukeran. Oh, diganti nih pertanyaan ini. Ini dia lebih mahir menjawabnya. Bukan belum tentu yang ini. Kalau pertama kali trading mau coba komunitas apa? Forex atau Gold? Manajemen risiko, dibaca dulu pertanyaannya boleh? Manajemen risiko menurut pandangan kamu seperti apa? Oke. Ini dari pandangan mahasiswa teknik mungkin, mahasiswa engineering. Jadi mungkin bakal dibawa dulu apa sih resiko itu? Oke. Asik ya kan. Resiko itu kan berarti suatu ini cemiu, correct me if I'm wrong. Resiko itu kan berarti kan suatu probabilitas suatu ketidakpastian uncertainty terjadinya suatu kegagalan atau failure gitu.
Tapi itu ya pandangan dari engineering itu. Berarti di sini manajemen risiko itu bagaimana kita memanage atau mengatur agar risiko tadi kegagalan itu tidak terjadi. Atau kalaupun terjadi, impact-nya bisa kita minimalisir minimal. impact-nya. Ya. Oke. Nice. Lulus saya. Lulus. Itu juga sebenarnya dilakukan di bidang industri finansial. Kayak di kita kan di perdagangan berjangka komoditi, juga salah satunya adalah cara memanage risiko itu. Karena di bidang PBK atau perdagangan berjangka komoditi ini, tingkat risikonya sangat tinggi, sehingga perlu di-manage supaya kalaupun terjadi sesuatu, seperti yang kita bilang tadi, impact-nya nggak gede. Gitu. Jadi secara finansial, si nasabah atau si trader itu tidak terlalu terpengaruh. Kalau dari Farel itu apa pertanyaannya tuh? Kalau pertama kali trading, mau coba komoditas apa? Forex atau gold? Bisa dijawab? Kalau pertama kali sih lebih amannya sih gold sebenarnya. Karena itu lebih, kalau yang saya dengar, kembali lagi ini kan saya orang teknik ya, jadi dia itu lebih stabil karena dulunya itu menjadi patokan mata uang, dan sekarang memang berapa juga masih menjadi patokan mata uang. Cuman ya kalau emang mau lanjut dari itu, forex juga sebenarnya bisa stabil juga, soalnya itu emang mata uang asli gitu. Dan mainnya hubungan antar negara, yaitu dua entitas besar. Jadi bisa juga cukup stabil, mungkin itu dari yang saya tahu. Mungkin kalau salah. Pengalaman sendiri kalau trading gimana? Saya sih pernah, tapi waktu SMA, saya kan waktu luang banyak COVID dulu. Iya. Jadi saya pernah coba saham, forex. So, hasil? Ya, kalau yang forex, kalau misalnya saya nggak tidur gitu, saya ngikutin analisisnya dengan baik, bisa untung sebenarnya. Cuman kembali lagi itu kan kalau nggak tidur dan ngikutin algoritma aja dengan pas gitu. Ya. Oke. Bagus sih jawabannya, udah on point. On point. Oke. Menurut kalian nih, anak-anak muda, harapan bangsa, waduh, kira-kira ke depan industri otomotif Indonesia tuh kayak gimana sih? Atau ada harapan kali, gimana? Tadi sempat disinggung di awal kan, di tengah-tengah, Deng. Ini kira-kira dari sisi harapan gimana nih ke depannya? Industri otomotif, atau prediksi kalian deh, industri otomotif nih ke depan kayak gimana sih? Kalau dari harapan dulu ya, dan kita kan kemarin juga akhirnya ke Jepang dan melihat sebenarnya negara maju dalam otomotif itu seperti apa kan. Ya itu istilahnya lumayan tertarik, kayak wow gitu, ternyata begini. Kita harapannya itu ya, mereka kan ikut lomba, mereka udah kayak F1 gitu. Mereka ada yang cerita, aduh kemarin mesin kami meledak, terus solusinya gimana? Oh ya kan, kami ke headquarter Suzuki dan minta. Nah itu kan karena ekosistem. Minta? Kita sponsor, mereka minta sponsor. Minta gitu. terus. Oh ya ini gua nggak pakai. Sebenarnya seperti itu, cuman with next step-nya jadi sponsor. Iya, jadi sponsor. Iya, berarti kan dikasih kan sebenarnya. Iya. Mereka itu kaget kita beli mesin ya. Itu karena mungkin ekosistem mereka, industri otomotif sudah sangat besar. Nah, kita harapannya itu sangat seperti itu. Jadi mungkin ada brand lokal Indonesia yang istilahnya membuat mesin sendiri lah. Jadi di Indonesia pun bisa produksi barang otomotif sendiri ya, mesin atau enggak mobil bahkan. Seperti itu sih. Kalau prediksinya sih, kalau yang saya lihat sekarang mungkin untuk sekarang kita bisa mulai dari perusahaan-perusahaan luar masuk gitu. Kita belajarin dulu mereka cara kerja gimana, mungkin mereka bikin pabrik di sini. Tapi nanti ya harapannya dari situ ilmunya itu ditarik gitu. Kita tahu ilmunya aja, terus kita ada yang bikin sendiri. Iya. Ini sih itu. Kalau saya sih harapannya ya sebenarnya sama kayak Farel gitu, cuman mungkin lebih ke ya pengembangan industrinya di Indonesia gitu. Ya berharapnya sih alumni-alumni dari kompetisi ini juga yang nanti mengembangkan industri di Indonesia gitu. Jadi untuk generasi yang berikutnya, ketika ya punya pikiran sama kayak saya sama Farel dalam mengembangkan mobil seperti ini, bisa tidak melalui proses yang sangat sulit seperti kami. Jadi balik lagi, inovasinya bisa effort untuk berinovasinya bisa lebih efektif gitu daripada kayak kita kan untuk mencari satu komponen aja susah gitu, harus keluar negeri. Padahal kan tenaganya bisa kita pakai buat mikirin yang lain gitu. Seperti itu. Jadi ada optimisme dan harapan sebenarnya. Optimismenya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi harapannya besar. Harapannya besar. Ya mudah-mudahan deh ya. Siapa tahu kalian nanti suatu saat
bisa mengembangkan industri otomotif di Indonesia kan. Iya. Merek namanya merek dalam negeri gitu kan, mobil nasional benar-benar ada mudah-mudahan suatu saat nanti ya. Visi Cerberus Team Racing Secara teknis. kedepannya gimana? Visinya mau jadi apa? Secara organisasi atau Secara organisasi dong. oke. Oke, secara organisasi kita itu pengen jadi istilahnya pencetak orang otomotif masa depan lah, untuk kan kita pengembangan ilmu, kita maunya itu dengan mengikuti lomba Formula E ini kita matanya terbuka lah dengan standar internasional itu sebenarnya seperti apa, kayak ilmunya kayak gimana, cara bikin mobil gimana, jadi nanti mencetak orang-orang yang punya pengalaman lebih dalam otomotif dan bisa satu untuk mungkin diri sendirinya, untuk dengan passionnya, dan yang lebih besar lagi sebenarnya untuk Indonesia gitu, untuk bisa meningkatkan industri otomotif di sekitar kita gitu. Sama? Oke. Mau main? Kalau secara teknis kita secara maunya teknis. driverless sih sebenarnya. Ada Formula student yang driverless, tapi itu masih fase Iya. testing di Australia, ada di Eropa juga ada. Jerman sekarang. Jerman kan. Driverless. Ya, cuman itu kan visi yang sangat jauh, itu secara teknisnya. Tapi sudah ada yang pernah coba atau gimana? Orang luar sudah lumayan. Itu pakai remote kah atau enggak? Pakai LiDAR. orang tahunya LiDAR dan AI. Sebenarnya machine learning, tapi ya AI lah. Basically kayak AI. Kayak AI. Trainnya buat ngedetect ini con, berarti belok ke sana. Oh. Pakai lidar. Jadi benar-benar di start Kalau doang terus dulu, mau jalan sendiri. oh gitu. Berarti taruh, terus dia, jalan lo gitu. Tapi Ya, kurang. itu kan Terus dia sangat pakai kaki nggak? Ada yang lewat gitu kan? hazardous kan. Makanya kita harus banyak step. Kita bikin EV dulu, bikin safety dulu mobilnya, baru kita Big pede. dream-nya lah itu ya, Iya, di itu driverless itu big sangat dream. teknis. Berarti kayak apa sih namanya? Ya AI lah ya berarti. Kayak Tesla mungkin ya. Tesla ya, Tesla Tesla sebut ada merek seperti itu ya. Anti collision. Oke, teman-teman mungkin yang sekarang kan kalau kita lihat kan tren itu kan berubah-ubah ya. Kalau zaman dulu kita ingat ada sempat tren fotografi. Semua anak muda beli kamera, ya, dan yang tua-tua juga sih. Terus ada tren, habis itu tren apa sih? Sepeda. Semua orang beli sepeda. Tren apa lagi? Sempat apa sih? Tren lari. Sekarang tren lari nih, trennya nih. Lah, kira-kira mungkin nggak nanti ke depannya trennya itu orang bikin Formula SEI? Kan udah ada 5 nih di Indonesia nih, 5 kampus nih. Siapa tahu ini nanti ada ajang tahunan di Indonesia, Formula SEI Indonesia gitu. Kira-kira mungkin nggak kayak gitu tuh? Kalau kita bahas mungkin atau enggak sih mungkin aja. Cuman kan ini lebih ke engineering yang mungkin ngetrennya di kaum kita yang mungkin dari UNIS yang ada engineeringnya mungkin dari situ. Siapa tahu bisa booming kayak Tamiya misalkan dulu kan sama kan mirip kan. Cuman ini yang kecil gitu, yang gede. Tapi kan itu bagi orang-orang awam juga kan nggak paham nih kayak mobil sekecil itu gimana sih ngopreknya. Tiba-tiba ada yang bisa kecepatan tinggi. Siapa tahu nanti Formula SEI juga bisa seperti itu kan. Nah, kira-kira nih kalau misalkan mau memperkenalkan nih Formula SEI ini, siapa tahu nanti mau ada visi memperkenalkan seperti yang sejalan dengan visi yang tadi Farel bilang. Motivasinya apa buat teman-teman mahasiswa terutama atau anak muda yang lain? Kalau mau bikin kayak kita misalnya mobil Formula juga, mungkin apa ya pelajaran yang saya sama Farel bisa ambil di tahun ini gitu ya, yang kita akhirnya bisa berangkatin mobil kita itu coba aja dulu. Coba aja dulu. Karena mungkin kalau misalkan kita, banyak orang bilang kalau misalkan mau bikin sesuatu belajarin dulu kan. Nah, sebenarnya yang kita berdua temuin itu kadang-kadang kita harus nyobain dulu, gagal dulu, baru kita tahu apa yang mau dipelajarin gitu. Karena kalau misalkan kita belajar dulu, ya kadang kita nggak tahu mau belajar belajarnya apa aja dan fokusnya harus kemana. Jadi itu aja dulu, lakuin aja dulu. Iya. Lakuin aja dulu baru pelajari. Yes, Bareng sih. bareng. Learning by doing. Dia ada semangat untuk I will do it gitu. Iya, learning by doing berarti. Jadi nggak usah ragu-ragu, pokoknya lakuin aja dulu. Ntar juga kalau salah ketahuan di mana salahnya, gitu ya. Kita mau evaluasi. Tapi tetap harus belajar juga ya. Benar. Jadi Nggak bisa gua nih, nggak bisa gitu juga ya. Iya. harus. Iya. Pokoknya jangan menyerah lah. Ya, jangan menyerah. Jangan menyerah.
Coba aja dulu. Coba aja. If you never try, you never know. Nah, gitu kan. Nggak kena itu ya? Nanti kuning nanti. Kita nggak monetize. Oh, nggak. Kita sosial. Oke, sama seperti kan non-profit kan? Iya. Nggak ngejar cuan kan? Nggak. Sama kita juga nggak podcastnya. Kalau kita digajinya sama ilmu. Wah, mantap. Itu priceless. Itu priceless. Oke, tadi kan kita sudah sempat ngobrolin soal proyek terdekat untuk ikut lagi di tahun 2026. Next-nya pengen yang EV, big dream-nya adalah pengen yang driverless. Oke. Sudah ada effort ke sana sudah. Kemudian berarti mobil yang akan dipakai buat event yang selanjutnya itu mobil yang benar-benar baru atau mungkin setidaknya apanya tadi yang harus baru chassisnya sama bodinya, kalau engine-nya masih boleh yang sama. Nah, sudah sejauh mana progresnya? Berapa persen? Kita lagi post design. Post design. Kita mulai desain dan cukup bagus. Soalnya kan kita sekarang itu sudah tahu mobil orang luar itu bentukannya bener gimana. Terus yang harusnya lewat yang kemarin itu salah apa aja. Jadi kita sekarang desainnya tuh lebih cepat. Nah, boleh lihat mobil-mobilnya bisa di mana? Kalau mau lihat gambarnya, ada sosmed nggak? Ada. Di mana Instagram? Instagram kita. Di Instagram ada, TikTok ada. Nama Instagramnya boleh? Apa? Cerberus Racing ITB. Cerberus Racing ITB. Nggak pakai TikToknya? Sama. Cerberus Racing ITB tanpa spasi. Nanti mungkin bisa dimunculin di captionnya. Boleh. Oke, thank you Farel, Edo. Thank you, Pak. Asik banget ngobrolin ini. Ini bener-bener kayak mind blowing banget karena saya nggak pernah kepikiran ada ekskul UKM lah ya. Ekskul. Bener bisa dibilang. Ekskul bikin mobil. Nah, ekskul paling banter saya tahunya basket, karate, dan lain seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang teman-teman luar biasa. Bikin mobil from scratch kan berarti kan? Bikin mobil dan bisa dibawa ke ajang kompetisi internasional. Terima kasih, Edo, Farel. Mudah-mudahan tetap sukses terus secara pribadi maupun Cerberus Racing Team ITW-nya. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman di sela-sela podcast selanjutnya.